True Wireless Stereo, sebuah benda kecil yang dipakai untuk dengerin lagu yang belakangan itu populer banget. Dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal tuh juga ada di pasaran. Mulai dari yang 300.000 ada, sampai yang 10 juta pun juga ada. Dan mungkin yang sering kita denger tuh ada AirPods dari Apple, kemudian ada Galaxy Buds punya Samsung, kemudian ada Sony dengan WF-1000XM4 dan lain-lain. Dan masing-masing dari mereka tuh nawarin fitur yang beda-beda yang jadi keunggulan mereka masing-masing gitu. Tapi ada satu fitur yang kayaknya udah wajib ada nih buat tahun 2021, yaitu ANC atau Active Noise Cancelling. Dan produk yang akan kita bahas hari ini itu bisa dibilang sebuah King of ANC baru dengan harga yang cukup kompetitif. Jadi ini adalah One More Convo Buds Pro, sebuah TWS dari EcoChain brandnya Xiaomi yang dengan harga 1,1 jutaan, TWS ini menurut gua menarik banget. Pertama, dia punya fitur ANC, kemudian dia juga ada fitur pass-through, atau mungkin kita sering dengar dengan nama Transparency Mode. Ya, jadi hari ini kita akan bahas ini lebih dalam. Welcome to Made for Tech ID dan enjoy the video. One More Convo Buds Pro hadir dengan case seperti kapsul yang punya mekanisme buka seperti layaknya sebuah TWS pada umumnya. Bahannya juga dari tekstur plastik matte gini, dan ukurannya cukup kecil, bahkan cukup nyaman apabila kita taruh di kantong celana. Kemudian ada lampu indikator baterai di bagian depan case-nya, dan di bagian belakangnya ada lubang pengisian daya yang pastinya udah Type-C, serta slogan kecil bertuliskan One More, Hear More. Di bagian dalam pastinya ada TWS-nya yang menggunakan magnet untuk mekanismenya, serta di sini ada satu button pairing yang fungsinya itu untuk reset kalau pairing otomatisnya itu error. Karena seharusnya One More Convo Buds Pro itu punya fitur instant pairing. Di dalam kotaknya sendiri kita dapat kabel Type-C, 3 pasang ear tips dengan ukuran berbeda, mulai dari yang extra small, small, dan juga large. Karena yang terpasang ini yang ukuran medium, dan ada sebuah carrying pouch dari kain. Selain itu juga ada stiker One More, kartu garansi, dan pastinya buku manual yang cukup tebal. Muter musik seharian tentunya bukan masalah. Daya tahan baterainya diklaim oleh One More dapat bertahan hingga 6 jam sekali pemakaian, dan total 20 jam dengan case-nya. Tapi kalau kita nggak pakai fitur ANC-nya, daya tahan baterainya bisa lebih panjang, sampai 28 jam total earbuds dan case-nya. Menurut gua ini cukup tahan lama, mengingat ukuran case-nya yang sangat kecil. Dan kalau kita mau isi penuh, butuh 2 jam pengecasan dari baterainya 0. Status baterai juga bisa kita lihat di sini, yang akan menyala merah apabila baterai case-nya udah low. Sekarang kita lihat ke buds-nya. Desain ini ngingetin kita sama AirPods, karena sama-sama punya tangkai, dan bagian penutup cover speaker ini warnanya merah, dan bahan luarnya ini dari plastik, senada dengan case-nya yang bahannya juga dari made plastik. Dan menurut gua ini cukup nyaman untuk dipakai di telinga. Salah satu faktor yang penting juga dari sebuah TWS yaitu dia juga harus punya ear tips yang fit dengan telinga, jadi nggak gampang jatuh saat kita bergerak dan punya isolasi suara yang pastinya lebih bagus. Dan di One More Convo Buds Pro ini, seperti namanya, benar-benar sangat nyaman meskipun kita pakai berjam-jam. One More Convo Buds Pro ini punya mekanisme sentuh untuk kontrolnya. Dari bawaan pabriknya, settingannya itu ketuk 2 kali untuk play atau pause, ketuk 3 kali untuk masuk ke voice control, sentuh dan tahan 2 detik untuk masuk ke mode ANC. Meskipun touch sensornya ini sangat responsif, tapi sayangnya pengaturan touch controlnya ini juga cukup terbatas. Dan ya, semua kontrol ini bisa kalian setting lewat aplikasinya, yaitu One More Music. Tapi sayangnya aplikasinya juga nggak seleluasa itu buat kita atur-atur earbuds ini. Dan begini tampilan dari aplikasinya. Sederhana banget ya. Kita bisa lihat ada keterangan baterai di sini untuk earbuds dan case-nya. Kemudian ada listening mode dengan beberapa skenario, mulai dari ANC off, ANC strong, ANC mild, kemudian ada pass through, supaya kita bisa dengar suara di sekitar meskipun lagi mendengarkan lagu, dan ada fitur WNR, yaitu fitur untuk meredam suara angin di sekitar kita kalau misalnya kita lagi dengerin lagu di outdoor yang cukup berangin. Kemudian di sini juga ada fitur Smart Playback, yang punya fungsi untuk auto pause ataupun play. Jadi kalau misalnya kita lagi lepas satu earbuds dari telinga, secara otomatis musik akan berhenti, dan saat kita pasang lagi, dia akan play lagi lagunya secara otomatis. Dan tentunya ini juga bisa kita aktif ataupun nonaktifkan sesuai keinginan. Kemudian ada custom setting. Ini untuk atur tap-tap yang ada di TWS ini.
Tapi kayak gue bilang tadi, pengaturannya itu cukup terbatas. Touch and hold hanya bisa untuk mengaktifkan fitur listening mode-nya, kayak ANC Strong, ANC Mild, ataupun WNR. Double tap bisa untuk play atau pause, kemudian previous and next track, volume up dan down, serta masuk ke voice control. Sama halnya juga dengan yang tap 3 kali. Sayangnya di sini kiri kanannya itu nggak bisa punya skenario yang berbeda. Kayak misalnya kita mau play pause itu untuk buds yang kiri, kemudian di bagian kanan itu kita mau masuk ke voice control, itu nggak bisa. Dan ada fitur yang nggak terlalu berguna juga di sini, yaitu shooting sound. Nah, ini hanyalah sebuah ilustrasi buat ngetes suara. Kayak misalnya ada suara hujan tuh kayak apa, kemudian suara petir, suara api, dan sebagainya. Oke guys, sekarang kita akan ngomongin soal sound quality-nya. Jadi, One Comfort Buds Pro ini udah mendukung support Bluetooth dengan kodek AAC dan juga SBC. Ya, sayangnya belum ada aptX. Tapi, kalau kita dengerin kualitas suaranya itu bener-bener bagus banget. Ini didukung dengan driver 13,4 mm-nya yang udah punya enhancer juga untuk bassnya. Dan nggak cuma bass aja, jadi kalau misalnya kalian tuh pengen dengerin lagu yang lebih ke treble, high-nya, low-nya itu juga bener-bener bagus banget. Dia tipe yang natural dan balance. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin soundstage-nya, dia juga menurut gue cukup luas. Meskipun ya, emang kalau misalnya kita lihat di aplikasinya itu belum ada setting-settingan untuk EQ-nya. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih suka, oh bassnya gue pengen naikin lagi, treble-nya gue mau naikin lagi, itu belum bisa. Tapi tenang aja guys, karena memang beneran, ini settingan dari pabrikannya itu udah bener-bener enak banget. Jadi dia udah balance banget untuk nyalain atau dengerin semua genre lagu tuh udah cocok banget menurut gue. Dan sekarang gue juga akan tunjukin ke kalian gimana gambaran suaranya. Tentunya ini bukan suara aslinya, tapi semoga bisa memberikan gambaran ke kalian tentang kualitas audio dari One More Comfort Buds Pro. Nggak cuma itu aja, kita juga akan ngetes gimana kualitas mikrofonnya kalau misalnya dipakai untuk teleponan atau misalnya buat video Zoom, video call gitu kan. Karena dia juga udah punya 3 mikrofon di masing-masing earbuds-nya. Jadi 3 di kiri dan juga 3 di kanan. Dan itu akan menghasilkan kualitas suara yang tentunya juga bagus. Nanti kita akan tes. Oke guys, jadi ini adalah kualitas mikrofon dari One More Comfort Buds Pro yang gue rekam di kamar gue sendiri, di mana environment-nya ini cukup senyap. Gimana kualitas suaranya? Testing 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke guys, jadi ini adalah pengetesan suara dari mikrofon One More Comfort Buds Pro yang gue ambil sambil nyetir, supaya kalian bisa ngerasain juga gimana kualitas mikrofonnya di environment yang cukup berisik seperti ini. Tes 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Untuk varian warna, One More Comfort Buds Pro ini punya 3 warna, yaitu hitam, putih, dan ada yang Aurora Blue. Itu warna barunya, tapi sayangnya yang Aurora Blue itu belum masuk ke Indonesia, dan yang gue punya ini adalah yang warna putihnya. Oke, kesimpulannya One More Comfort Buds Pro ini tuh adalah sebuah TWS yang menarik guys. Pertama, dia punya suara yang benar-benar bagus. Terus dia juga punya fitur ANC, ada fitur pass-through, yang meskipun kalau kita bicara kekurangannya, aplikasinya itu yang nggak gitu fleksibel gitu. Tapi gue harap sih kedepannya akan ada update, jadi kita bisa lebih fleksibel lagi buat atur setting-settingan di aplikasinya, kayak equalizer setting misalnya. Tapi sekali lagi guys, mengingat harganya ini ada di 1,1 jutaan aja, TWS ini tuh jadi sebuah opsi yang menarik banget gitu. Apalagi kalau kita bicara kualitas suara, dibandingkan dengan TWS-TWS lain yang harganya mungkin di atasnya. So, kembali lagi, pilihan itu ada di tangan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, like, comment, subscribe, dan share. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.